Alhamdulillah alladzi an'ama 'ala man ata'ahu wattaba'a hudahu walladzi intaqama 'ala man khalaqahu wattaba'a hawahu walladzi khalaqal khalqa bi qudratihi wa ridhahu walladzi ya'lamu ma adharahu al-'abdu wa ma akhfahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna dar as-sa'adati fil akhirah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu arsalahu ila sa'iril khalqi kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullah haqqa taqwa la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahmatullah, pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kesehatan, kesempatan dan kemauan kepada kita semuanya sehingga saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan dicatat menjadi amal yang baik, amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah. Salah satu doa yang selalu kita panjatkan adalah doa satu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya bahwa kita semuanya ini menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di akhirat. Artinya bahwa ada keseimbangan dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya harus berimbang. Bahkan kalau dalam ayat yang lain mestinya malah lebih fokus kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah balatan sana sidaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia. Jadi Allah menghendaki kita ini fokus kepada akhirat. Dunia itu hanya warakan. Dunia itu hanya jangan lupa. Kalau seandainya istri kita ketika bapak-bapak tadi berangkat kerja, ketika berangkat kemudian istrinya, Pak jangan lupa nanti pulangnya beli apa sesuatu. Jadi hanya sekedar jangan lupa, bukan fokus. Tetapi yang terjadi, kita ini malah fokusnya kepada dunia, banyak melupakan kepada akhirat. Bahkan tidak imbang, untuk imbang saja tidak. Untuk bisa 50% dunia, 50% akhirat itu ada saja sudah tidak.
Coba kita muhasabah ala nafsi, kita introspeksi diri kita masing-masing. Dalam sehari kita ingat kepada Allah dengan tidak ingatnya banyak nama. Dalam sehari kita ingat akhirat dengan ingat dunianya banyak nama. Saya yakin dari seluruh yang hadir ini lebih banyak fokus kepada dunia, lebih banyak fokus kepada dunia daripada. Padahal kehidupan akhirat itu kehidupan yang la nihayata laha, kehidupan yang tidak ada ujungnya. Sedangkan dunia ini sekarang orang umur 100 tahun udah bagus, udah jarang. 90 tahun saja sudah jarang. Kalau dahulunya Nabi, ya umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Dari nasib bersama antara 60 dan 70. Jadi di dunia hanya itu. Udahlah kita maksimalkan sampai 100 tahun. Tapi akhirat tidak hanya 100 tahun. Akhirat tidak hanya 200 tahun. Akhirat tidak hanya 300 tahun. Tapi lagi hayatalah, tidak ada ujung. Kalau kita berpikir secara wajar, orang berbekal, membawa bekal untuk pergi ke Surabaya dengan pergi ke Amerika, saya yakin kalau semuanya ditanya itu mesti bekalnya lebih banyak mana, mesti banyak bekal ketika ke Amerika atau ke Arab. Sama dengan itu, kita ini di dunia ini yang tidak lama ini kita fokuskan. Jadi kayak pergi ke Surabaya itu bekalnya banyak, giliran pergi yang jauh malah tidak, bekalnya sedikit. Berarti ada yang kurang normal dalam kehidupan kita, dalam pengambahan kita. Dan kita berharap bahwa paling tidak itu ada keseimbangan antara dunia dengan akhirat. Sayyid Abu Bakar Shatoh di dalam kitab Kifayatul Adiyah memberikan solusi sebetulnya bahwa seluruh amal-amal mubah apabila diberi sebut, diberi niat dengan niat ibadah, maka akan bisa menjadi ibadah. Dengan demikian maka sebetulnya 24 jam yang kita miliki itu semuanya bisa bernilai ibadah kalau diberi segelintir ibadah. Makan itu hukumnya mubah, tapi kalau panjenengan niati, saya niat makan untuk supaya tetap ibadah, maka jadi ibadah. Panjenengan bekerja, berangkat kerja, diniati ibadah, jadi ibadah. Kita tidur, diniati ibadah, jadi ibadah. Jadi seluruh perkara-perkara yang mubah apabila diberi spirit ibadah, maka akan jadi ibadah. Tetapi bukan yang perkara yang makruh maupun yang haram. Kalau yang haram nggak bisa. Orang kepingin bangun masjid, duitnya dari mana? Dari tombol togel, nggak bisa. Karena nggak bisa perkara yang haram kemudian dikasih spirit ibadah, tidak bisa. Tidak. Rasulullah Muhammad SAW sudah memprediksi di dalam kitab Al-Munabbih al-Istidad Yaumil Ma'ad yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pakar hadis pada abad ke-8 Hijriah. Nabi sudah memprediksi bahwa sayati ala ummati zamanun muhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan ada satu masa di dalam umatku di mana umatku nanti akan mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal yang lain.
Yang pertama adalah yuhibbuna dunya wa yansawna akhirah, yaitu mencintai dunia ini dan melupakan akhirat. Dan ini sekarang terbukti banyak kita lebih fokus kepada dunia daripada akhirat. Yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yansawna maut. Orang itu lebih mencintai hidup. Orang itu lebih senang berpikir hidup enak, melupakan bagaimana mati itu enak. Orang lebih fokus bagaimana kehidupan di dunia ini enak, tapi melupakan terhadap kematian yang enak. Bahkan sebetulnya orang yang baik, orang yang soleh di alam kubur itu justru lebih nikmat, lebih nyaman, lebih mulia daripada ketika di dunia. Karena belum terjadi, makanya kita menjadi tidak fokus kepada kematian. Yang berikutnya adalah yuhibbunal qusura wa yansawna qubur. Orang itu, umatku nanti mencintai gedung-gedung, rumah yang besar, rumah yang mewah, rumah yang megah, yang padahal itu akan ditinggalkan, wa yansawna qubur, dan melupakan kubur. Padahal itu sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti akan ditemui. Kita sibuk bagaimana membangun rumah itu dengan semegah-megahnya, sebaik-baiknya, semewah-mewahnya. Tapi jarang yang berpikir bagaimana membangun kubur yang indah, yang nyaman, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah wa yuhibbunal mala wa yansawna al-hisab. Umatku akan mencintai dunia ini, harta benda ini, dan melupakan hisabnya. Padahal harta itu halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Harta itu halalnya saja hisabnya lama, apalagi haramnya. Haramnya adalah azab. Halalnya saja hisabnya lama, wa haramuhu azab. Yang terakhir adalah wa yuhibbunal khalqa wa yansawna al-khaliq, yaitu mencintai makhluk, mencintai istri, mencintai anak, mencintai cucu, mencintai orang lain, melupakan mencintai zat yang menciptakan, yaitu Allah. Dari seluruh khutbah ini paling tidak menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Bagaimana kalau toh kita tidak lebih fokus kepada akhirat, paling tidak imbang antara ada muwazanah, ada keseimbangan antara fokus kita kepada dunia dan fokus kita kepada akhirat. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu jawwadun karim ghafurur rahim wa qul rabbi warham wa anta khairur rahimin.